Ya, saudara, kasus kebakaran mobil marak terjadi. Bukan hanya mobil berbahan bakar bensin atau diesel, mobil listrik juga ada yang terbakar. Ya, apa penyebabnya dan bagaimana sebaiknya pengendara mengantisipasi hal tersebut? Berikut liputan. Belakangan, kasus kebakaran mobil kerap terjadi. Mulai dari mobil baru, mobil keluaran lama, hingga mobil listrik terbakar. Apa penyebabnya? Dan apa yang harus diperhatikan sebelum berkendara agar terhindar dari kebakaran mobil? Mobil yang baru dimodifikasi meledak dan terbakar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Warga dan pengendara yang melintas panik melihat kobaran api menghanguskan mobil. Tim damkar datang berupaya memadamkan api. Tak sampai setengah jam, api padam, namun kondisi mobil sudah ludes dengan kondisi badan mobil kosong. Pemilik mobil merubah fuel pressure atau tekanan bahan bakar dengan tujuan agar mesin bekerja optimal. Tidak ada korban jiwa karena pengemudi langsung menyelamatkan diri begitu muncul api. Fuel pressure tuh kan ini originalnya tuh bensinnya tuh ke mesin kan, dari mesin balik lagi ke tangki bensin. Cuma sama dia di press di mesinnya. Akhir bulan lalu, sebuah mobil sedan terbakar hebat di terowongan Kembar Tol Cisumdawu, kilometer 169, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Petugas patroli Jalan Raya Tol yang mendapat informasi ada mobil terbakar segera merapat. Begitu tiba, petugas segera memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun tak berhasil membuat api padam. Selang setengah jam, tim damkar datang dan membantu memadamkan kebakaran mobil. Kebakaran kendaraan pribadi ini diduga akibat korsleting listrik pada sistem pengapian mesin. Sebuah minibus pembawa bahan bakar minyak terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pengemudi terluka bakar dan harus menjalani perawatan medis. Tak lama setelah keluar dari SPBU di Jalan Raya Wanakerta, Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, minibus pengangkut BBM ini tiba-tiba terbakar. Diduga api berasal dari percikan aki mobil yang kemudian menyambar ke 6 jerigen berisi BBM. Akibat insiden ini, sopir mobil terluka bakar dan harus mendapat perawatan medis. Kebakaran dapat diatasi setelah 2 kendaraan damkar dikerahkan ke lokasi. Sebuah mobil listrik tiba-tiba ludes terbakar saat melintas di Tol Lingkar Luar, Jakarta Selatan. Sopir dan 1 penumpangnya berhasil lolos dari maut. Kebakaran sempat membuat lalu lintas tersendat. Sopir berhasil menepikan mobilnya dan langsung keluar menyelamatkan diri. Dugaan sementara, api dipicu dari korsleting pada baterai mobil listrik. Kalau yang satu ini, mobil terbakar karena ulah pengendara. Diduga kebut-kebutan di jalan tol. 2 mobil melaju kencang di bahu jalan bertabrakan. 1 mobil Jeep Jetour ditabrak dari belakang. Mobil terpental, sempat menabrak pembatas jalan lalu terbakar. Menyaksikan tabrakan hebat, sejumlah pengendara menepi dan berusaha menyelamatkan korban kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi kilometer 31B wilayah Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini terekam kamera dashboard atau dashcam mobil pengendara lain yang melintas. 2 orang dilaporkan terluka, terkena sambaran api. Maraknya kasus mobil tiba-tiba terbakar saat melaju di jalan membuat para pengendara harus waspada. Sebenarnya, apa penyebab mobil bisa terbakar? Nah, penyebab kebakaran pada kendaraan itu ada banyak. Dan kalau dari data dari National Fire Protection Association, jadi asosiasi pencegah atau pencegah kebakaran di Amerika Serikat, terbanyak adalah karena kebocoran bahan bakar. Yang kedua adalah karena ada masalah di elektrikal, sistem elektrikalnya, jadi terjadi korslet. Dan yang ketiga adalah kebocoran cairan lain, seperti oli. Jadi 3 itu adalah faktor yang terbesar. Tapi selain 3 itu, ada juga faktor-faktor lainnya seperti kecelakaan, kemudian juga faktor kesengajaan, kemudian juga ada faktor cacat desain dari mobilnya. Tapi cacat desain dari mobil itu tidak sampai 1% dari kejadian kebakaran. Tapi yang terbesar 3 itu, kebocoran bahan bakar, permasalahan elektrikal atau korslet, dan kebocoran fluida lain termasuk oli. Lalu bagaimana caranya nih untuk meminimalisir kebakaran pada kendaraan kita? Apa yang harus diantisipasi? Anggap mobilnya standar tanpa modifikasi ya. Jadi yang namanya saluran bahan bakar, kemudian
sejumlah fluida lain itu terbuat dari karet. Nah, karet itu nature-nya secara alami dia akan getas seiring bertambahnya umur. Nah, siapa yang bisa menemukan karet itu sudah getas adalah mekanik ketika kita melakukan perawatan berkala. Mobil bensin sama mobil diesel itu butuh alat pemadam yang spesifikasinya bisa memadamkan kebakaran karena minyak. Sedangkan mobil listrik itu butuh juga pemadam yang memang didesain untuk kebakaran akibat baterai atau listrik gitu. Jadi ini APAR, alat pemadam api ringan, artinya isinya nggak banyak. Harus digunakan secara tepat. Ini harus ditembakkan ke sumber api, ke titik sumber api. Ada lagi nih satu hal yang penting, harap berhati-hati dalam memodifikasi kendaraan Anda, apalagi jika yang dimodifikasi menyangkut masalah kelistrikan. Tim Liputan MTech Media melaporkan.